Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan maghfirah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita menghatamkan kajian kita di surat Ali Imran ayat 199 dan 200, halaman 76. Halaman 76 Ali Imran ayat 199 dan 200. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa inna gunna, yang bertafsir gunna. Kalau dalam ilmu tafsir ini disebut harfut taukid ya. Inna itu harfut taukid. Min idhar khalqi, nun mati ketemu hamzah, jadi nunnya dibaca jelas gitu ya, bunyinya n, tahan dua ketukan. Ahlil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah, jadi lamnya dibaca jelas. Kita mad badal lamai idgham bigunna, nun mati ketemu ya secara terpisah, jadi nunnya tidak dibaca jelas melainkan dimasukkan ke ya dengan mendengung, tahan dua ketukan. Nah, hamzah gelatok, huruf hamzah yang sukun yang mati di tengah-tengah kata. Jadi membacanya tidak dipanjangkan tapi dihentakan. Minu billah, tarkik lafaz Allah atau lebih tepatnya huruf lam didahului oleh kasrah. Jadi kalau ada huruf lam dan ro didahului kasroh, itu dibacanya tipis. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, jangan illallah, illallah. Karena lam didahului kasroh gitu. Kalau didahului fathah atau domah baru dibaca tafkhim tebal. Wa ma'u majaiz munfasir, matobinya alif bertemu hamzah secara terpisah. Ikhfa, tapi dibaca ikhfanya sepintas saja karena nun mati ketemu zai itu dalam satu kata, jadi nggak usah ditahan dua ketukan. Ilai mad lain, tapi dibaca panjangnya tidak seperti ketika mad lain jatuh pada tanda berhenti. Ilaikum idhar syafawi, mim mati ketemu wawu secara terpisah, jadi mimnya betul-betul dibaca idhar jelas, syafawi di bibir. Wa ma'u majaiz munfasil ifa ilai madlain him idhar safawi, mim mati ketemu kho
Jadi betul-betul dibaca jelas di bibir. Kha mad badal, syi'i mad tabi'iyah, lillah tarkik itu. Lillah tarkik. La mad tabi alif, yashtaru mad tabi wawu, bi'a mad tabi alif, ya mad badal. Jadi mad tabi alif sama mad badal itu hampir sama. Tillah tarkik gitu. Samanang, sa pakai sa, bukan sin, bukan samanang. Samanang ifa hakiki. Fathatain ketemu kop secara terpisah, atau disebutnya juga ifa abad. Betul-betul dibaca samar, tahan dua ketukan. Bunyinya itu eng lah, samanang, atau perpaduan antara nun dan mim. Qali mad tabi'iyah, la mad badal, dibaca panjang dan diganti bunyinya dari yang tadinya lan jadi la. Ulai mad wajib muttasil, mad tabi'i wawu bertemu hamzah dalam satu kata. Lahum idhar sapawi aja qalqalah sugro, huruf jim yang sukun di tengah-tengah kata. Ada 5 huruf qalqalah itu Pak. Qaf, to, ba, jim, dal. Nah selain yang 5 itu jangan dibaca qalqalah gitu. Seringkali ada orang yang membaca goin sebagai qalqalah, bukan itu. Kaf juga bukan qalqalah. Allahu akbar, nah itu salah itu. Kaf itu bukan qalqalah. Atau ghairil maghdubi, nah goin itu bukan qalqalah. Jadi jangan dipantulkan membacanya. Ruhum idhar safawi, ingda nun mati ketemu dal dalam satu kata, ihfa, tapi dibacanya sepintas saja. Rabbi, nah ini saya selalu ingatkan, ba-nya itu ditasdid gitu ya. Ini kenapa selalu diingatkan, karena banyak kata Rabbun itu dalam sholat, dalam doa itu banyak. Jadi ba-nya ditasdid. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Rabbu, tahan ba-nya itu. Inna gunnah, nallah tafhim. Lafaz Allah didahului fathah, atau lebih tepatnya lam didahului fathah, baca tebal itu. Sari bantabiyah, ul alif lam qamariyah, hisab qalqalah kubra, huruf ba yang sukun di akhir kalimat atau yang jatuh pada akhir ayat. Ikhwan fiddin arsadakumullah, di ayat 199 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dan inna, sesungguhnya. Ini sebuah pernyataan tegas dari Allah ya. Dan perlu dibedain antara ahlul kitab dengan al-yahud wan nasara. Orang-orang yang disebut dalam Al-Qur'an seperti dengan kalimat ahlul kitab itu sering kita jumpai di antara mereka ada juga yang beriman gitu. Makanya ulama mengatakan
yang namanya ahlul kitab belum tentu itu Yahudi, belum tentu Nasrani, belum tentu. Ada di antara mereka itu nih, wa inna, dan sesungguhnya min itu di samping harfu jar, disebut harfu jar itu karena kata ahli lamnya di kasroh itu Pak. Jadi kenapa lamnya di kasroh? Karena ada min, makanya min disebut harfu jar. Di sisi lain min itu disebut harfu tab'id, menunjukkan sebagian. Dan kalau bicara sebagian itu dalam teori ilmu klasifikasi itu beda-beda. Ada sebagian kecil, ada sebagian besar, ada separoh. Nah, jadi dan sesungguhnya sebagian dari ahlul kitab, lamana, la sungguh nih, lanya itu harus taukid nih, la sungguh, man ada orang yu'minu yang beriman billahi kepada Allah. Terkait dengan ayat ini banyak ulama yang mengaitkan dengan seorang penguasa negeri Habasah, yaitu diantaranya adalah Raja Najasyi. Di mana Raja Najasyi itu beliau adalah seorang ahlul kitab, seorang raja yang ahlul kitab, beriman kepada kitab suci yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, yaitu Injil. Tetapi ketika beliau itu mendapatkan berita tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan berita bahwa Nabi terakhir itu membawa Al-Quran. Ketika para sahabat itu hijrah itu Pak, dari Mekah ke Habasah itu. Habasah itu kalau sekarang mungkin ini Ethiopia ya. Jadi kan dalam peristiwa hijrah itu pernah 3 kali hijrah. Pertama hijrah itu ke Habasah. Itu diterima dengan baik itu oleh Raja Najasyi itu. Jadi sebelum ke Madinah itu pernah ke Habasah. Pada saat itu Raja Najasyi bertanya kepada para sahabat utusan Rasulullah yang hijrah ke negerinya itu tentang biografi seorang nabi yang namanya Muhammad itu. Di antaranya adalah, apakah nabimu itu seorang pedagang? Mereka menjawab iya. Apakah nabimu itu para pengikutnya kebanyakan orang-orang miskin? Para sahabat itu menjawab iya. Kalau begitu saya yakin bahwa dia itu seorang nabi, katanya. Nah, maka saat itu Raja Najasyi masuk Islam gitu, Pak. Masuk Islam. Dan ketika Rasulullah mendapatkan berita dari Jibril alaihissalam bahwa Raja Najasyi itu meninggal dunia, maka Rasulullah di Madinah pada saat itu melaksanakan sholat gaib gitu. Sholat mayit gaib. Itulah kronologis asal mula disyariatkan sholat mayit gaib ketika Raja Najasyi meninggal itu. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan ahlul kitab yang lain seperti Abdullah bin Salam atau Wahab bin Munabbih. Nah, cukup banyaklah orang-orang ahlul kitab di mana mereka itu beriman kepada Allah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Cuman tentu nih, tempo hari pernah kita sampaikan, berimannya ahlul kitab sebelum Nabi Muhammad diutus, yaitu manakala mereka itu beriman kepada para nabi dan kitab suci yang dibawa oleh para nabi pada saat itu. Jadi kalau nih orang yang hidup di zaman Nabi Isa, mereka dikatakan beriman kepada Allah itu manakala beriman kepada Allah, beriman kepada Injil, beriman kepada Nabi Isa. Namun setelah Nabi Muhammad diutus, otomatis mereka harus beriman kepada Al-Quran dan meninggalkan Injil gitu Pak. Karena Nabi Muhammad sudah diutus. Nah seperti tadi Raja Najasyi itu beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Injil, tapi setelah mendengar Nabi Muhammad diutus, Al-Quran diturunkan, ya beliau beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Al-Quran. Tentu ya diawali dulu dengan beriman kepada Allah. Kemudian yang berikutnya nih, wama, dan beriman wama dan kepada apa unzila yang diturunkan ilaikum kepada kamu, maksudnya Al-Quran. Maksudnya ilaikum itu adalah ila Muhammad. Jadi sebagian dari ahlul kitab itu pertama ada yang beriman kepada Allah, kemudian dia yang kedua beriman kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Yang ketiga wama dan apa unzila yang diturunkan ilaihim kepada mereka. Nah mereka di sini maknanya luas Pak, tergantung siapa merekanya itu. Kalau merekanya itu ditujukan kepada orang-orang yang Allah turunkan kitab Jabur, ya berarti beriman kepada kitab Jabur. Kalau merekanya itu ditujukan kepada orang-orang yang diturunkan Taurat, berarti mereka berimannya kepada Taurat. Kalau merekanya ditujukan kepada Injil, berarti merekanya adalah orang-orang yang Allah turunkan kepada mereka kitab Injil. Jadi kepada Al-Quran beriman, tapi sebelumnya mereka beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Cuman kan tentu begini Pak, bisa jadi ada suatu negeri gitu suatu negeri yang sebelumnya Allah turunkan Injil dan mereka sempat hidup. Di antara mereka itu ada yang sempat hidup ketika Nabi Muhammad diutus membawa Al-Quran. Jadi sempat mendengar berita minimal gitu tentang diutusnya Nabi Muhammad dan diturunkannya Al-Quran. Atau mungkin saja kitab sebelumnya Pak, karena berbeda negeri yang sangat jauh. Negeri itu masyarakatnya berimannya kepada Taurat, belum kepada Injil, karena belum sampai mungkin Injil kepada mereka. Tapi ketika mendengar Nabi Muhammad diutus dan bawa Al-Quran, mereka beriman kepada Al-Quran. Jadi beriman kepada Al-Quran dan sebelumnya beriman kepada kitab suci yang Allah utus kepada mereka. Nah di sini Allah mensifati nih, di samping beriman kepada Allah, di samping beriman kepada kitab suci, khasyi'ina, mereka itu khusyuk. Khasyi'in itu bisa dimaknai takut, bisa Pak. Kan di dalam sholat itu, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in, itu Pak. Itu kan bicara tentang sholat itu. Dan sesungguhnya sholat itu sangat berat gitu, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk gitu. Bisa juga khasyi'in itu rendah hati gitu, tawadu lah,
rendah hati, rendah diri itu kepada Allah. Jadi lamun keur salat memang diusahakan Pak gitu ya. Kalau kita sedang salat itu diusahakan bahasa yang kita ucapkan gitu. Baik bahasa lisan ataupun bahasa fisik itu menunjukkan bahwa kita itu takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, rendah hati, rendah diri kepada Allah. Malah suka ada ulama yang mengatakan begini, walaupun badan kita itu kekar, jangkung badag gitu Pak, jangkung badag kekar gitu, berotot gitu, aikir salat mah sing rada ieu seeutik, rada nunduk seeutik gitu tah. Sok sanajan lamun keur leumpang dadana pangharupna gitu. Keur salat mah rada nunduk gitu tah, karena kita sedang menghadap Allah gitu. Atau barangkali ketika di hari-hari biasa kita sok cocorowokan, hohoak gitu Pak. Lamun keur salat mah bahasana rada dilembutkeun seeutik Pak gitu, dilembutkeun. Karena kita sedang berdoa di hadapan Allah gitu. Jadi khosyiin itu bisa berkaitan dengan bahasa lisan atau bahasa fisik, terutama hati Pak. Hati itu harus betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini nih, keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada kitab suci khususnya Al-Qur'an itu harus dibarengi dengan kerendahan hati Pak. Harus dibarengi dengan ketawaduan. Kan ada orang yang mengatakan beriman kepada Al-Quran tapi dibarengi dengan kesombongan. Jadi dibarengi dengan ketundukan Pak. Kemudian berikutnya nih, la yastaruna, mereka tidak menukar atau mereka tidak menjual. Sebetulnya sering kita katakan istara itu arti asalnya membeli gitu Pak. Membeli. Tetapi kalau diartikan membeli, ini bisa salah paham nih. Mereka tidak membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, agak susah itu memaknainya itu. Makanya dimaknai di Al-Qur'an terjemah itu la yastaruna, mereka tidak menjual, mereka tidak menukar atau mereka tidak menggadaikan gitu. Bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah itu samanan qalila, terhadap ayat-ayat Allah itu saman itu gemuk Pak. Kalau dalam bahasa Arab orang yang gemuk itu disebut samin jidan, gemuk banget gitu. Makanya bikinlah produk buat menguruskan badan itu minyak samin gitu. Minyak samin, minyak untuk menguruskan badan. Sebenarnya salah ya ngaran minyak samin teh. Harusnya minyak samin mah minyak untuk menggemukkan badan gitu. Di samanan qalila, harga yang sangat kecil, harga yang sangat murah. Tentu ini yang disebut dengan menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah itu ini bertingkat-tingkat Pak. Modelnya itu bertingkat-tingkat. Ada yang disebut menjual ayat Allah dengan harga yang sangat sedikit itu umpamanya kalau ditujukan kepada para ulama, para kiai gitu ya. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang fatwa-fatwa itu bertentangan dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah. Itu menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Atau kalau ditujukan kepada orang biasa ya, menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah itu barangkali mereka menggadaikan akidah, menggadaikan keyakinan. Atau bisa jadi menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah itu, ini sering ada orang yang memahami salah gini Pak.
ketika ada orang yang menjual Al-Qur'an, wah eta ngejual ayat Allah cenah. Enggak kena itu, Pak. Jadi orang yang menjual ayat Al-Qur'an, menjual kitab suci Al-Qur'an itu bukan masuk kategori menjual ayat Allah, bukan. Kenapa? Karena boleh jadi kan, walaupun sebetulnya ya yang namanya Al-Qur'an itu mestinya ditanggung oleh pemerintah itu. Jadi mestinya pemerintah itu mencetak Al-Qur'an sebanyak-banyaknya lalu dibagikan kepada masyarakatnya, mestinya begitu. Tapi kan mungkin ada percetakan-percetakan yang mencetak Al-Qur'an secara pribadi-pribadi gitu, atau orang yang mencetak Al-Qur'an dipercetakkan secara pribadi. Itu kan paling tidak mereka mengeluarkan modal gitu, modalnya harus kembali. Apalagi kalau mereka barangkali tidak mampu, ya harus kembali. Ketika Al-Qur'annya dijual, itu nggak menjual ayat Allah, itu nggak menjual ayat Allah. Atau seringkali orang begini, kalau ngundang ustadz dibayar, dikasih transportasi, berarti ustadznya ngejual ayat Allah, nyanto, kayak gitu. Itu pemahamannya ya keliru. Jadi menjual ayat Allah itu tadi mengeluarkan fatwa yang sebetulnya harusnya A gitu. Dia tahu nih harusnya A, tapi malah B gitu. Atau tadi menjual akidah, menggadaikan keyakinan. Tentu kan kalau disebut menjual, jual beli kan ada tukar menukar, Pak. Jadi yang dijualnya itu ayat Allah, ditukarkan kan dengan dunia gitu. Bisa dengan harta, bisa dengan jabatan gitu kan, Pak. Bisa dengan ketenaran dan lain sebagainya. Jadi mereka itu, nah, di antara ahlul kitab itu ada yang memiliki karakter seperti itu. Walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an, dan sebelumnya beriman kepada kitab suci mereka. Atau ketika mereka beriman kepada Al-Qur'an, mereka pun tetap mempercayai kitab suci sebelumnya. Dalam arti mempercayai itu bukan ketika ada syariat yang berbeda dengan Al-Qur'an yang ditinggalkan. Kayak kita begini, Pak nih, kita beriman kepada Injil, tetapi untuk hal-hal tertentu Pak, kan tidak banyak, Pak. Dalam sisi akidah sama lah, Al-Qur'an dengan Injil itu sama-sama mengajak mengesahkan Allah. Dengan Taurat pun sama-sama mengajak mengesahkan Allah. Tapi dalam beberapa hal mungkin ada perbedaan. Kita pun mengimani, Pak, mengimani untuk hal-hal yang sama itu. Kemudian keimanannya itu dibarengi dengan rasa khusyuk dan tidak menjual belikan ayat Allah dengan harga sedikit. Maka janji dari Allah bagi orang-orang seperti itu, ulaika, maka mereka itu lahum, bagi mereka itu ajruhum, ujrohnya, imbalannya, pahalanya, inda, di sisi Rabbihim, Rabb mereka. Inna, sesungguhnya Allah sari'u, dat yang maha cepat, al-hisab, perhitungannya. Cuman nanti harus dibedain, Pak. Perhitungan Allah terhadap kebaikan, pahala, berbeda dengan perhitungan Allah terhadap keburukan atau dosa. Nantilah suatu hari saya sampaikan itu. Jadi ketika Allah itu menghisab kebaikan, pahala, itu sangat cepat sekali, sangat disegerakan. Tetapi ketika Allah itu menghisab yang namanya keburukan, itu tidak secepat ketika Allah menghisab yang namanya kebaikan. Beda jeung kita manusia, Pak. Kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita, orang sok rada leha-leha gitu. Naon sih leha-leha itu? Ya gitu, leha-leha teh lahe-lahe santai gitu.
Tapi kalau ada orang itu berbuat buruk sama kita, kita suka cepat bikin perhitungan, Pak. Kan gitu kan? Kalau orang baik sama kita, perhitungannya keheula can kaburu. Keheula lah geus nyangse gitu. Tapi kalau ada orang berbuat buruk sama kita, wah tara diisukeun deui. Moal bisa sare, moal bisa dahar aing mun can balas dendam ka si eta. Kan gitu, Pak. Itu tuh bedanya kita dengan Allah itu di situ. Sangat jauh sekali bedanya. Ayat terakhir nih, ya ayyuha wahai orang-orang yang ya ayyuha wahai sekalian alladzina orang-orang yang amanu beriman. Isbiru bersabarlah kalian. Tentu dengan sabar yang sebenar-benarnya sabar. Bahkan diperkuat lagi nih, wasobiru dan bersabarlah kalian. Makanya dalam konsep Al-Quran, karena kata sabar itu diulang gitu, cukup banyak nih di Al-Quran yang memerintahkan isbiru wasobiru, cukup banyak. Itu menunjukkan bahwa sabar itu sangat luas maknanya. Sabar itu tidak ada batasnya. Beda jeung diurangnya. Kesabaran tidak aya batasna. Sasabar-sabarna ge sireum ditincak mangegel kan gitu. Itu mun di bahasa kita. Sabar itu berat, Pak. Sabar itu berat. Atau sering dikatakan sabar itu pahit, tapi buahnya itu manis. Sabar itu adalah sebuah proses untuk mendewasakan diri gitu. Sabar itu adalah kunci kesuksesan itu. Dalam pepatah kan dikatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu bisa menolong, mensukseskan seseorang dalam menghadapi sebuah pekerjaan. Jadi sehese-hese sebuah pekerjaan, Pak, kalau ditekuni dengan kesabaran, dikerjakan dengan kesabaran, insya Allah akan berhasil. Gening cek peribahasa mah sateas-teasna batu lamun terus dipahat mah nya beulah oge, Pak, tekok oge. Baheula we meureun pamajikan bapak teh mung nolak kasih bapak teh, tapi kulantaran sabar daekeun we dikawin kan begitu, Pak. Ayeuna geus dikawin ditingkatkeun deui kasabaran teh gitu. Geuning kieu oge nya hareupan salaki teh nya kitu. Sabarna ekstra deh gitu. Jadi sabar itu tidak ada batasnya, harus terus gitu. Karena apa? Karena perjuangan kita kan tidak akan pernah berhenti. Nah, kebanyakan nih, kenapa kok Allah itu di sini menyeru orang yang beriman untuk bersabar? Ini agar supaya orang yang beriman kesabarannya, terutama dalam perjuangan membela Islam, itu jangan sampai kalah oleh orang-orang kafir, Pak. Jadi kalau orang kafir sabar, umat Islam harus lebih sabar. Ayeuna orang kafirna sabar, leuwih sabar, umat Islamna teu sabarnya eleh atuh. Dalam segala macam pun perlu dibarengi dengan kesabaran. Nah, ini kesabaran ini kayak gampang gitu, Pak, tapi susah ini. Banyak orang-orang yang karena dari kecilnya tidak dididik dengan keprihatinan, tidak dididik dengan kesulitan, tidak dididik dengan hal-hal yang mendaki itu, Pak. Setelah gede teh teu sabar, pesmer gitu. Aya masalah sedikit nyekek botol gitu. Aya masalah sedikit gantung diri. Kan gitu tuh, Pak. Teu sabar gitu. Dan untuk menjadi kesabaran itu prosesnya panjang gitu, panjang. Dagang teu payu saeutik eureun gitu.
dagang teh teu laku-laku eureun capek nya moal bisa kitu nu ngaranna hirup mah tuh. Jadi orang-orang yang hari ini ilmunya bagus, kesabaran mereka menuntut ilmu luar biasa itu Pak. Geuning Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Pak, seorang penulis Syarah Bukhari, itu namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu diakui oleh seluruh umat Islam di dunia itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ketika belajar sama guru, teu bisa-bisaeun itu Pak. Enggak bisa-bisa dia. Tapi karena kesabarannya dia berhasil menjadi seorang ulama yang besar itu. Dan karyanya dibaca oleh kita umat Islam sampai hari ini. Bayangkan saja orang yang tadinya sangat bodoh bisa menjelaskan kitab yang sangat monumental Sahih Bukhari itu luar biasa. Orang yang hari ini sukses dalam perekonomian, wah itu kan perjalanannya liku-likunya panjang gitu. Cuman orang suka melihatnya, oh si eta teh geuning meningeunna hirupna tina duitna loba, teu apal kan baheula teh kumaha gitu. Dan kalau bicara sabar Pak, itu berkaitan dengan hati. Maaf, ada sabar yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kauniyah Pak. Ada sabar yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya syar'iyah. Yang sifatnya kauniyah tidak punya pilihan kecuali harus sabar. Umpamanya begini nih, kita ditakdirkan oleh Allah jadi laki-laki, itu punya pilihan Pak, kecuali harus sabar. Orang menginginkan punya anak perempuan borojol teh lalaki deui, teu boga pilihan eta mah Pak, harus sabar itu. Tentu sabarna lain diem Pak, bisa jadi ngieun deui, bisa jadi neangan deui nu lain gitu. Itu kan sabar itu harus dibarengi dengan ikhtiar itu. Ada sabar yang berkaitan dengan syariah. Nah, sabar yang berkaitan dengan syariah itu lebih tinggi derajatnya. Pertama adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Geura Pak, menjauhi maksiat lamun teu sabar mah hese gitu. Boro-boro keur usia seperti saya anu ngoraken ya Pak. Usia bapak-bapak teh lamun nempo herang hayang ngalieu wae eta. Eta kan perlu sabar eta teh. Iya nunggu aki-aki kamu malah menunggorak gitu. Jadi menjauhi kemaksiatan itu perlu bersabar. Meninggalkan riba perlu bersabar. Yang ketiga yang lebih tinggi adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Orang sholat berjamaah perlu sabar. Orang ngaji perlu sabar. Dan iya saya yakin lamun ditanya harayangan balik gitu. Kan perlu sabar itu Pak. Kemudian yang ketiga nih, warobitu, dan kalian harus ribat. Ribat itu berjaga. Kalau dalam bahasa ininya apa ya? Komitmen mungkin, konsisten ya. Kalian harus berjaga-jaga nih. Yang makna berjaga ini kan maknanya luas Pak. Tergantung konteksnya seperti apa. Kalau konteksnya dalam konteks perang, ya berjaga-jaga itu dalam arti menjaga pasukan kaum muslimin dari musuh. Jadi ada berjaga dalam arti berjaganya itu bisa juga menjaga itu menjaga ini Pak, menjaga hafalan gitu ya. Bagi orang yang menghafal Al-Qur'an menjaga hafalan. Bagi orang yang ini kalau dikaitkan dengan hadis kan begini nih, maukah kata Nabi itu aku kabarkan kepada kalian sebuah perniagaan yang sangat menguntungkan katanya. Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah, kami ingin sekali. Pertama adalah kalian harus senantiasa menjaga wudu. Nah, ya ke konteks kita nih yang paling ringan nih, ribat kita mah tong jauh-jauh karena perang lah. Satu, senantiasa mendawamkan wudu. batal wudu deui gitu. Makanya mungkin barangkali suka ada ustadz atau ulama yang ketika sholat teh
katingalina tara wudu heula, padahal mah wudu, tapi karena dia itu kalau batal langsung wudu kelihatannya enggak wudu gitu. Ari urang mah lamun wudu teh lamun ek salat teh wudu gitu, padahal mah nggak apa-apa Pak, 24 jam kita dalam keadaan suci. Ya. Apa? Dalilnya sahih Pak, cukup banyak, mutawatir. Kemudian yang kedua, bahkan itu dalilnya didukung dengan dalil ketika hendak mau tidur gitu. Kemudian yang kedua, kata Nabi itu adalah orang yang bergegas senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid, itu ribat. Yang ketiga adalah menunggu datangnya waktu sholat gitu. Jadi guys, sholat lohor teh nungguan asar, geus asar nungguan maghrib. Jadi entong kieu aduh kakarge lohor geus asar deui ieu teh cenah gitu. Nungguan gitu teh kan beda bahasana orang anu nungguan sholat jeung anu hayangan sholat kan gitu. Tapi meureun eta mah lain ngahaja bahasa eta Bapak. Refleks saja eta mah gitu. Nah, itu adalah ribat, dan itu ribat yang paling ringan Pak, ribat ringan. Ribat yang paling berat itu kata Nabi, ainani la yamussu fihinnar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini dua macam ribat nih. Satu adalah orang yang matanya meneteskan air mata karena takut kepada siksa Allah. Yang kedua adalah mata yang senantiasa berjaga-jaga dari serangan musuh di perbatasan. Nah itu kan luar biasa, ribatnya berat itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi bersabar, ribat, kemudian bertakwa. La'allakum, agar kalian, atau mudah-mudahan kalian. Ini doa nih Pak, sebuah doa pengharapan dari Allah, karena la'alla itu kan harfu taraji itu, agar supaya kalian itu tuflihun, beruntung. Dan di Al-Quran atau hadis Pak, ketika Allah menyebut untung menggunakan falah, itu maknanya luar biasa itu Pak, bukan keuntungan biasa. Dalam ini coba lihat, dalam adan hayya 'alal falah itu, banyak ulama yang mengartikan al-falah itu al-jannah, surga. Lebih rendahnya al-falah itu kan petani Pak, petani itu disebut al-falah, falahun petani. Kenapa petani disebut falahun, orang yang beruntung? Ya kan, bertani itu lebih banyak dibesarkan oleh alam Pak. Yang namanya keuntungan dalam bertani, petaninya kan enggak sesibuk orang yang dagang, enggak sesibuk mengelola industri. Lamun cek orang lembur mah cebleos geuning Pak, melak cau nya ke nyaho-nyaho 3 bulan teang geus buahan kan gitu tak. Atau ayeuna melak lauk tinggalkeun we sabulan galede gitu Pak. Minimal lamun kolamna alami itu kan bisa makan cacing, bisa makan apa. Nah itu disebut falahunnya seperti itu. Nah, jadi keuntungan yang sangat luar biasa. Kuncinya itu tadi Pak, empat langkah untuk meraih keuntungan yang hakiki. 1 bersabar, 2 bersabar, yang ketiga ribat, dan yang keempat bertakwa. Nah, sekian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.